Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam pembahasan rahasia Kitab Wahyu. Pada kesempatan ini saya akan membahas rahasia 7 sidang, khususnya sidang Philadelphia. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Berarti jemaat Philadelphia tetap mempertahankan kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Philadelphia adalah kota provinsi Roma wilayah Asia, di sebelah barat daerah Turki Asia. Kota ini didirikan oleh Emenes, Raja Pergamus, dan diberikan kepada adiknya Attalus. Dan karena ketaatan adiknya diberi nama Philadelphus, tempatnya di ujung lembah yang menurun melalui Sardes menuju laut dekat Smyrna. Kota ini hancur oleh gempa yang dahsyat pada tahun 17 Masehi. Setelah kota ini dibangun kembali, memakai nama baru Neo Kaisaria. Kemudian pada masa pemerintahan Vespasianus diganti menjadi Flavia. Kota ini terkenal karena banyaknya candi dan pesta keagamaan. Sekarang di tempat ini terdapat kota Al-Sehir. Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada sidang jemaat sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3 ayat 7. Dia yang kudus dan yang benar adalah sifat dari Tuhan Yesus. Ini harus menjadi sifat gereja. Dengan memiliki sifat kudus dan benar, maka kita layak bersekutu dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16, Yohanes 3 ayat 33, 1 Tesalonika 1 ayat 9. Yang memegang anak kunci Daud artinya yang memegang kunci rahasia kerajaan surga. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Daud adalah raja yang sangat dikasihi Allah. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan yang disebut akar dan benih Daud. Wahyu 22 ayat 16. Daud adalah bayangan Tuhan Yesus. Yesuslah yang memegang anak kunci Daud. Pada zaman kerajaan Daud, yang memegang kunci kerajaan adalah Eliakim dan Sebna. Yesaya 22 ayat 16 dan 20 dan 22. Keduanya dapat melihat seluruh kerajaan Daud. Sebagaimana Sebna dan Eliakim dipercayakan memegang kunci kerajaan Daud, demikianlah Sebna dan Eliakim akhir zaman dipercayakan Tuhan memegang kunci kerajaan surga. Sebna menunjukkan Rasul Petrus sebagai pemegang kunci. Segala ketetapan pelajaran rahasia firman Allah ditetapkan oleh badan yang terdiri dari 12 Rasul Hujan awal yang diketuai oleh Petrus. Kisah Rasul pasal 15. Eliakim membayangi Rasul Hujan akhir yang diserahi kunci rahasia kerajaan surga dalam kabar pengantin yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus seperti ketetapan yang diserahkan pada Rasul Petrus. Pembukaan rahasia firman mulai dari Rasul Hujan awal tapi masih sangat terbatas. Hal ini berlangsung terus dari zaman ke zaman. Rahasia dibukakan kepada hamba Tuhan melalui karunia Roh. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sekarang ini pembukaan firman Tuhan semakin dalam namun masih terbatas. Memasuki kegerakan besar akan muncul 12 Rasul Hujan akhir yang akan memimpin gereja pengantin yang akan dianugerahi seluruh rahasia pengajaran firman dengan sempurna. Sekarang masanya gereja pengantin akan disempurnakan. Maka rahasia firman dibukakan melalui wahyu pengajaran atau vision kepada hamba Tuhan yang dilantik oleh Yesus Kristus membawa kabar pengantin. Panggilan Tuhan berlaku di muka kegerakan besar bagi hamba Tuhan yang membawa kabar pengantin, khususnya ke-12 Rasul Hujan akhir. Dan akan ditetapkan dan dilantik dengan resmi pada saat kegerakan besar dimulai. Dengan adanya wahyu pengajaran rahasia firman, maka Tuhan menugaskan ke-12 Rasul Hujan akhir untuk memberitakan Injil Kerajaan dan membongkar semua pelajaran yang bukan berasal dari Tuhan.
Yang membuka, maka tiada seorang pun yang dapat menutup. Dan menutup, dan seorang pun tiada dapat membuka. Berarti rahasia kerajaan surga hanya dapat dibuka oleh Tuhan Yesus. Rahasia kerajaan surga dibuka kepada orang yang diperkenannya. Efesus 3 ayat 3, Kolose 1 ayat 26. Dan tertutup bagi yang tidak berkenan kepadanya. Kisah Rasul 28 ayat 26. Keadaan iman jemaat di Philadelphia adalah segala perbuatannya, yaitu perbuatan kasih, meskipun kuasanya sedikit, tapi mereka sudah menurut perkataan Tuhan dengan tiada menyangkal nama Tuhan. Tengoklah, Tuhan sudah menghadapkan pada mereka pintu terbuka yang seorang pun tiada dapat menutupnya. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala perbuatanmu. Berbicara perbuatan gembala sidang dan jemaat adalah perbuatan kasih. Mereka mempunyai hubungan persaudaraan yang kuat yang diikat oleh kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40. 1 Korintus pasal 13. Menghadapkan pintu terbuka dan seorang pun tiada dapat menutup. Berbicara Tuhan membukakan rahasia kerajaan surga, yaitu membukakan rahasia firman Tuhan berupa rahasia pekabaran pengantin pada mereka. Dan tidak seorang pun dapat menghalanginya. Kolose 4 ayat 3, Markus 4 ayat 11 sampai 12. Sekarang Tuhan membuka pintu kerajaan surga, yaitu rahasia pekabaran pengantin. Tidak lama lagi akan ditutup. Ketika gereja pengantin disempurnakan, menikah dengan Kristus pada pembukaan materai kelima akan ditutup. Pintu ini tertutup pada umat Tuhan yang mengaku umat pilihan Allah, tetapi tidak memahami rahasia kabar pengantin, yang tidak mengerti rahasia baptisan roh, apalagi karunia roh. Yohanes 3 ayat 5, Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Rahasia firman yang benar, yaitu kabar pengantin, dipercayakan pada sidang ini karena mereka menuruti kehendak Tuhan dan mereka tidak menyangkal iman, serta mereka mengasihi Tuhan dan menyerah pada kehendak Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18. Berarti jemaat Philadelphia penuh dengan karunia-karunia, jawatan Tuhan dan buah-buah Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Meskipun kuasamu sedikit, tapi engkau sudah menuruti perkataanku dengan tidak menyangkal iman. Ini berarti bahwa sidang ini hanya kelompok kecil yang tidak seberapa kekuatannya, tetapi mereka tetap menurut firman Tuhan. Mereka telah menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, di mana mereka memberi diri dipimpin dan diajar oleh Roh Kudus. Dengan demikian, Tuhan memberi kuasa pada mereka untuk menyambut jiwa-jiwa yang sadar dan bertobat dalam ke-6 sidang di Asia Kecil. Demikian akhir zaman ini, gereja tipe Philadelphia diberi kuasa untuk menarik jiwa-jiwa dari sidang yang lain karena mereka itu ingin diselamatkan dan disempurnakan jadi gereja pengantin. Jemaat Philadelphia mendapatkan penghiburan dengan menerima kepercayaan dari Tuhan. Wahyu 3 ayat 9 berupa Tuhan menyerahkan beberapa jemaat iblis yang mengaku orang Yahudi tapi bukan, melainkan dusta. Ini adalah orang yang berpegang teguh pada hukum Taurat dan mengaku orang pilihan Allah. Pengakuan ini benar karena orang Yahudi adalah umat pilihan dan dijanjikan menikah dengan Tuhan. Perhatikan Yeremia 2 ayat 2, Yesaya 54 ayat 5. Disebut jemaat iblis karena melanggar 10 hukum, khususnya hukum berdusta dalam 10 hukum. Yohanes 8 ayat 44. Mereka disebut pendusta karena mengaku orang Yahudi, umat pilihan pengantin Tuhan, tetapi tidak berpegang pada firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 2 ayat 4. Mereka sudah lahir baru dari air dan roh, tapi sakit rohani karena menerima makanan beracun, yaitu
pelajaran akal manusia. Mereka mengaku diri adalah gereja pengantin, tetapi mereka menentang pekerjaan roh, terutama karunia pernapasan pengantin, yaitu karunia nubuatan, karunia lidah, mengartikan makna lidah, karunia penglihatan, dan karunia mazmur. Mereka ini menentang dan mengolok penyembahan dalam roh dan kebenaran, dan mengolok gereja yang membawa kabar pengantin. Tetapi kemudian jemaat iblis ini bertobat dan datang bergabung dengan pekabaran pengantin, yaitu sidang Philadelphia akhir zaman, sekalipun harus dengan melalui cobaan dan kesusahan, khususnya dalam kegerakan besar. Matius 24 ayat 14, Wahyu 7 ayat 9 sampai 14. Sidang Philadelphia ini akhirnya mendapat penghiburan, yaitu jemaat bertorat ini akan datang dan bergabung. Mereka akan mengaku kalah dan mengakui bahwa kamulah sidang Philadelphia akhir zaman yang ditetapkan membawa kabar pengantin. Sidang Philadelphia akhir zaman adalah sidang yang standarnya yang sama dengan gereja mula-mula yang memiliki karunia roh, jawatan, dan buah-buah Roh Kudus. Barang siapa bertelinga hendaklah mendengar kata Roh, Wahyu 3 ayat 13. Ini ditujukan pada gembala sidang Philadelphia dan juga untuk umum yang telah Tuhan Yesus lantik. Ini menjadi perhatian bagi sidang jemaat Philadelphia, berusahalah dan beritakan kabar pengantin. Sidang Philadelphia adalah sidang yang setia memelihara dan mencintai pengajaran yang benar, Wahyu 3 ayat 10. Meskipun banyak mengalami hujatan dan olokan, tetapi mereka tetap sabar dalam menghadapi segala perkara. Sidang Philadelphia akhir zaman akan banyak mengalami hujatan dan olokan yang lebih besar, tetapi Tuhan pesankan agar bersabar menanggungnya. Karena itu, setialah memelihara pelajaran yang benar. Cintai pekabaran pengantin. Lukas 11 ayat 28, Kisah Rasul 2 ayat 42, Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Dan tetaplah sabar menghadapi cobaan. Lukas 9 ayat 23. Pada akhir zaman akan lebih dahsyat tantangan yang dihadapi, tapi Tuhan janji akan meluputkan dari kesusahan besar yang menimpa dunia. Kesusahan besar adalah zaman antikris. Sebelum antikris berkuasa penuh dengan kejam, maka sidang Philadelphia ini disingkirkan ke awan-awan. Wahyu 12 ayat 14, Matius 24 ayat 30 sampai 31. Dengan segera aku datang, Wahyu 3 ayat 11b, dinasehatkan agar jemaat Philadelphia berjaga-jaga karena mereka tidak tahu kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 42. Jangan sampai maut menyambar tiba-tiba. 1 Samuel 20 ayat 3b. Berpegang teguhlah pada barang yang ada padamu, supaya jangan seorang mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11b. Dengan segera aku datang. Wahyu 3 ayat 11a. Dinasehatkan agar jemaat Philadelphia berjaga-jaga karena mereka tidak tahu kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 42. Jangan sampai maut menyambar tiba-tiba. 1 Samuel 20 ayat 3b. Berpegang teguhlah pada barang yang ada padamu, supaya jangan seorang mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11b. Ini menunjukkan bahwa berpeganglah pada pelajaran pengantin, yaitu pelajaran mahkota. Pelajaran ini harus dipertahankan walaupun dalam kondisi dan tantangan bagaimanapun agar tidak kehilangan mahkota. Untuk mempertahankan mahkota ini harus berdiri di atas firman yang teguh. Efesus 4 ayat 15, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Yang menang akan dijadikan tiang dalam rumah Tuhan. Wahyu 3 ayat 12a. Ini adalah khusus jemaat Philadelphia, hamba-hamba Tuhan istimewa yang khusus membawa kabar pengantin. Jumlahnya sangat terbatas, yaitu 69 orang, dan sudah termasuk di dalamnya 24 rasul. Galatia 2 ayat 9.
Yang menang akan disuratkan padanya nama Tuhan dan negeri Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Wahyu 3 ayat 12b. Berarti mereka adalah milik Tuhan. Pada saat dibaptis air dan nama Tuhan Yesus Kristus disebutkan, maka nama itu ditumpangkan di atas kepalanya. Tapi nama itu belum dimiliki dengan mutlak. Nanti jika setia dan menang sampai akhir hidup, maka nama Tuhan akan diberikan sebagai cap dan meterai yang tidak akan hilang. Dan nama negeri Tuhanku, yaitu Yerusalem baru. Wahyu 3 ayat 12c. Ini berarti bahwa nama mereka akan ditulis di Yerusalem baru. Sidang jemaat Philadelphia adalah orang-orang yang terpilih dan layak karena mereka termasuk orang-orang istimewa. Tidak semua orang mempunyai nama di Yerusalem baru. Dan diberi nama Tuhan yang baru. Wahyu 3 ayat 12d. Nama baru adalah suatu yang dirahasiakan karena mereka adalah pengantin. Nanti sesudah kerajaan 1000 tahun masa damai berakhir, maka akan diberikan kepada gereja pengantin nama baru dalam Yerusalem baru sebagai tanda pengantin. Sampai saat ini nama itu masih rahasia. Gereja yang mempunyai persamaan jemaat Philadelphia dewasa ini adalah gereja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sudah lahir baru dari air dan roh. 2. Penuh karunia-karunia roh, jawatan Tuhan, dan buah-buah Roh Kudus. 3. Rajin menyelidiki firman dan bertekun dalam pengajaran Rasul. Puji Tuhan, Salam, Tuhan memberkati.